Leonarda Cianciulli lahir pada 18 April 1894 hingga 15 Oktober 1970. Ia adalah seorang pembunuh berantai dari Italia yang lebih dikenal sebagai pembuat sabun Carriccio. Leonarda diduga telah membunuh 3 wanita di kota Carriccio, yaitu Reggio Emilia pada tahun 1939 dan 1940, dan mengubah tubuh mereka menjadi sabun dengan menggunakan soda kaustik dan kue teh. Leonarda Cianciulli lahir di Montella Avellino yang pada saat itu Italia masih menjadi sebuah kerajaan. Dia mencoba bunuh diri 2 kali di masa mudanya, yaitu pada tahun 1917. Cianciulli menikah dengan seorang pegawai kantor catatan sipil yang bernama Rafael Pansardi. Namun ibunya tidak menyetujui pernikahan tersebut karena dia berencana untuk menikahkannya dengan pria lain. Cianciulli kemudian mengklaim bahwa pada kesempatan ini ibunya telah mengutuk mereka. Lalu pada tahun 1921, pasangan itu pindah ke kota asal Pansardi Lauria, Potenza, di mana Cianciulli dijatuhi hukuman dan dipenjara karena penipuan pada tahun 1927. Saat dibebaskan, pasangan itu pindah ke Lacedonia Avellino setelah rumah mereka hancur oleh gempa Irpinia pada tahun 1930. Kemudian mereka pindah sekali lagi ke Correggio, yaitu Reggio Emilia, tempat Cianciulli membuka toko kecil. Cianciulli mengalami 17 kehamilan selama pernikahannya, tetapi kehilangan 3 anaknya karena keguguran. 10 lainnya meninggal di masa muda mereka. Akibatnya, Cianciulli sangat melindungi keempat anaknya yang masih hidup itu. Ketakutannya ini dipicu oleh peringatan yang dia terima beberapa waktu sebelumnya dari seorang peramal yang mengatakan bahwa dia akan menikah dan memiliki anak, tetapi semua anaknya akan mati muda. Dan kabarnya Cianciulli juga mengunjungi seorang Romani yang terlatih membaca garis tangan dan yang mengatakan kepadanya, "Di tangan kananmu aku melihat penjara dan di sebelah kirimu ada rumah sakit jiwa." Lalu pada tahun 1939, Cianciulli mengetahui bahwa putra tertua dan anak kesayangannya yang bernama Giuseppe akan bergabung dengan tentara kerajaan Italia untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Dia bertekad untuk melindunginya dengan segala cara dan sampai pada kesimpulan bahwa keselamatan sang anak membutuhkan pengorbanan manusia. Cianciulli akhirnya memutuskan untuk menukar nyawa sang anak dengan orang lain. Hingga akhirnya ia menemukan korbannya pada 3 wanita parubaya, dan semuanya itu adalah tetangganya sendiri. Korban pertama Cianciulli bernama Faustina Setti. Ia adalah seorang perawan tua seumur hidup yang datang kepadanya untuk meminta bantuan mencari suami. Cianciulli memberitahu dia tentang pasangan yang cocok di Pula, tetapi memintanya untuk tidak memberitahu siapapun untuk berita itu. Dan dia juga membujuk Setti untuk menulis surat dan kartu pos kepada kerabat dan juga temannya. Surat itu akan dikirimkan ketika dia sampai di Pola untuk memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Untuk mempersiapkan kepergiannya, Setti datang mengunjungi Cianciulli untuk terakhir kalinya. Lalu Cianciulli membunuhnya dengan kapak dan menyeret tubuhnya ke dalam lemari, di mana tubuhnya dipotong menjadi 9 bagian dan darahnya dikumpulkan ke dalam baskom. Cianciulli melemparkan potongan-potongan itu ke dalam panci dan menambahkan 7 kilo soda kaustik yang telah ia beli untuk membuat sabun. Dan mengaduk campuran itu sampai potongan-potongan itu larut dalam bubur kental berwarna gelap yang ia tuangkan ke dalam beberapa ember dan dikosongkan di tangki septik terdekat. Sedangkan untuk darah yang ada di baskom, Cianciulli menunggunya sampai darah itu menggumpal lalu dikeringkan di oven. Kemudian ia pun menggilingnya dan dicampur dengan tepung gula, coklat, susu, dan juga telur. Juga sedikit margarin. Kemudian menguleni semua bahan menjadi satu. Lalu ia pun membuat banyak kue teh renyah dan menyajikannya kepada para wanita yang datang berkunjung ke tempatnya. Beberapa sumber juga mencatat bahwa Cianciulli rupanya menerima tabungan hidup dari Setti sebanyak 30.000 lira sebagai pembayaran atas jasanya tersebut. Kemudian Francesca Soavi adalah korban kedua Cianciulli. Cianciulli mengaku telah mencarikannya pekerjaan di sekolah khusus perempuan di Piacenza, seperti korban pertama yaitu Setti.
Soavi dibujuk untuk menulis kartu pos untuk dikirim ke teman-temannya terlebih dahulu. Kemudian disuruh untuk mengirimnya, namun kali ini dari Correggio. Hal yang sama juga seperti Seti. Soavi datang mengunjungi Cianciulli sebelum kepergiannya. Dan dia juga diberi anggur yang dibius dan kemudian ia dibunuh dengan kapak. Pembunuhan itu terjadi pada tanggal 5 September 1940. Jenazah Soavi diperlakukan sama dengan jenazah Seti. Dan Cianciulli dikatakan telah memperoleh 3.000 lira dari korban keduanya ini. Kemudian, korban ketiga dan terakhir Cianciulli adalah janda Virginia Cacioppo, yaitu mantan penyanyi sopran yang konon menyanyi di La Scala. Baginya, Cianciulli mengaku telah mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris seorang impresario misterius di Florenzo. Seperti dua wanita lainnya, dia diperintahkan untuk tidak memberitahu satu orang pun kemana dia akan pergi. Cacioppo pun setuju. Lalu pada 30 September 1940, ia datang untuk kunjungan terakhirnya ke Cianciulli. Pola pembunuhannya pun sama dengan dua korban pertamanya. Namun, berbeda dengan dua korban pertamanya. Tubuh Cacioppo dilebur menjadi sabun. Dan menurut pengakuan Cianciulli, Cacioppo berakhir di panci. Seperti dua lainnya. Dagingnya gemuk dan juga putih. Ketika sudah meleleh, ia menambahkan sebotol kolons dan setelah lama mendidih, campuran itu bisa dibuat sabun, krim yang paling bisa diterima. Cianciulli memberikan batangan sabun kepada tetangga dan juga kenalannya. Sedangkan kuenya ia mengklaim rasanya lebih enak dan juga terasa lebih manis. Dari Cacioppo, Cianciulli dikabarkan menerima 50.000 lira. Dan juga berbagai macam permata dan obligasi publik. Dia bahkan menjual semua pakaian dan sepatu korban tersebut. Adik ipar Cacioppo, yaitu Albertina Fanti, menjadi curiga atas kepergian sang kakak yang tiba-tiba dan terakhir kali melihatnya memasuki rumah Cianciulli. Dia melaporkan ketakutannya kepada inspektur polisi di Reggio Emilia, yang membuka penyelidikan dan segera menangkap Cianciulli. Cianciulli tidak mengakui pembunuhan tersebut sampai mereka yakin bahwa putranya, yaitu Giuseppe Pansardi, terlibat dalam kejahatan tersebut. Dia mengaku melakukan pembunuhan dan memberikan laporan terperinci tentang apa yang telah dia lakukan untuk menyelamatkan putranya dari kesalahan apapun. Cianciulli diadili atas pembunuhan Reggio Emilia pada tahun 1946. Dia tetap tidak menyesal, bahkan mengkoreksi laporan resmi saat bersaksi. Dan pada persidangan untuk Reggio Emilia, Cianciulli dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Dia akhirnya meninggal karena pitam otak di rumah sakit jiwa wanita di Pozzuoli pada tanggal 15 Oktober 1970. Sejumlah artefak dari kasus tersebut termasuk panci tempat merebus para korban dipajang di Museum Kriminologi di Roma. Bahkan, drama komik kelam tentang Cianciulli yang berjudul Cinta dan Sihir di Dapur Mama pertama kali diproduksi oleh Lina Wertmuller di Festival Spoleto pada tahun 1979. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lain.